Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari Om Ras, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pelet untuk Adik Suamiku. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. "Aida!" teriak seseorang dari dalam rumah di dapur. Seorang wanita yang sedang mencuci piring tampak sesegera mungkin untuk merespon panggilan tersebut. "Iya," jawab Aida. "Apa cuciannya masih banyak?" "Masih, Mak." "Aduh, ini, ayo dong cepat diselesaikan. Sebentar lagi keluarga dari pihak laki-laki akan datang. Sekalian, kamu panaskan makanannya." "Iya, tapi tanganku ini cuma 2, Ma. Mana bisa aku mengerjakan semuanya dalam waktu singkat." "Hah, kamu ini, siapa suruh kemarin kawin sama orang laki-laki gak pilih-pilih? Kok berandalan seperti itu? Setelah hamil kamu malah ditinggalkan sekarang. Yang napain kamu dan anakmu itu siapa? Giliran dimintai tolong pelitnya minta ampun. Padahal kan cuma tenaga." Aida menghela napas panjang. Ya, lagi-lagi untuk kesekian ratus kalinya hal itu diungkit lagi oleh sang ibu. Halida pun tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ia langsung bergegas keluar dapur dan menyelesaikan semua tugas yang telah diberikan padanya hari itu. Hari itu memang merupakan acara lamaran adiknya yang bernama Hikmah. Aida, yang memang pada saat itu masih menumpang hidup di rumah orang tuanya, disuruh mengerjakan semua persiapannya. Dimulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Tidak ada yang membantu karena ibunya berkata, apa gunanya Aida dan anaknya ditampung di rumah kalau hanya untuk bermalas-malasan. Tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil yang menangis di bawah meja, yaitu adalah anak Aida, yang tadi sengaja ditidurkan di bawah meja agar tidak mengganggu neneknya di luar sana. Anak berusia 1,5 tahun itu merengek pada Aida. "Sebentar ya, Nak," ujar Aida serayu menaruh cucian piring ke atas rak. Namun anak itu masih saja terus menangis dan meminta susu. Akhirnya mau tidak mau, Aida pun harus lebih dulu menyusukan anaknya. Sementara di luar sana mulai terdengar suara ramai. Mungkin pihak dari laki-lakinya sudah datang. Aida bergegas melepaskan anaknya. Ia pun langsung memanaskan makanan yang memang sudah dia masak dari semalam. "Aida," panggil sang ibu dari arah dapur. "Gimana? Masakannya sudah kamu panaskan?" "Ya sudah, kalau begitu cepat kamu hidangkan." "Iya Mas, sebentar ya, ini mau dipanaskan." "Ya ampun, dari tadi kamu ngapain saja sih? Hah? Maaf Ma, tadi Ijal bangun dan dia minta susu." "Hah, anak sama ayah sama-sama saja, sama-sama merepotkan, tidak berguna," umpat ibunya yang membuat Aida langsung menangis. Setelah ibunya pergi, Aida pun lantas mengusap air matanya. Ia lalu menatap anaknya yang sedang bermain. Sebenarnya Aida ingin bekerja, tapi ibunya selalu saja melarang dengan alasan ia tidak mau jika harus direpotkan dan harus menjaga anak dari Aida. Dari hasil hubungan di luar nikah tersebut, jadi ya, seperti sekarang, Aida menganggur dan hanya menumpang makan dari orang tuanya. Tapi di samping itu Aida juga membuat jajanan-jajanan yang ia titipkan di warung-warung, yang mana uangnya akan dipergunakan untuk bisa membeli keperluan sang anak. Itu pun modalnya ia diberikan oleh ayahnya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dari ibu maupun adiknya. "Sebentar ya sayang, tunggu Mama di sini. Mama mau mengantarkan ini keluar dulu," ucap Aida pada anaknya yang masih ingin meminta digendong. Di luar nampak terlihat ada 2 orang keluarga sedang mengobrol dengan hangat. Aida pun langsung meletakkan makanan-makanan yang tadi baru saja ia panaskan. Hingga tiba-tiba saat ia masih menyajikan makanan bolak-balik keluar dan ke dapur, Aida dikagetkan dengan suara seperti ada yang terbalik di dapur, diiringi dengan suara tangisan kesakitan dari anaknya. Bergegas Aida berlari ke dapur, tidak mempedulikan kode kesal dari ibunya. Sesampainya di dapur terlihat anaknya yang sudah tergeletak di lantai dengan wajan berisi minyak panas yang tergeletak di sebelahnya.
Seluruh wajah hingga bagian tubuh anaknya melepuh. Seketika teriakan histeris dari Aida membuat orang-orang yang berada di luar pun langsung berlarian ke arah dapur. Raut wajah ayah Aida terlihat sangat panik kala melihat cucu yang sudah seperti itu. Ia langsung mengambil handuk untuk alas mengangkat tubuh sang cucu. "Kamu mau kemana sih?" Bisa-bisanya Ibu Aida pada sang suami, seakan tidak peduli dengan apapun yang terjadi kepada cucunya. "Kamu tidak lihat cucu kita seperti ini, ha? Aku harus membawanya ke rumah sakit segera. Tapi acara ini bagaimana, ha? Kalian lanjutkan saja tanpa aku. Aku ikut saja, mana yang baik. Ayo Aida, kita pergi." Aida dan ayahnya pun langsung beranjak. Tubuhnya gemetar dan kakinya seolah tidak bisa menopang tubuhnya lebih lama. "Sudah, tidak apa-apa Bu, kita lanjutkan lagi acara lamaran ini nanti ya, untuk menunggu cucu ibu sembuh dulu. Kasihan loh Bu," ujar calon ibu mertua dari Hikmah. Tiba-tiba tubuh Aida terjatuh ke lantai. Ia pingsan karena shock bercampur panik ketika melihat anaknya seperti itu. Sayup-sayup Aida mendengar adiknya yang berteriak-teriak memanggil namanya, dan setelah itu ia tidak mengingat apa-apa lagi. Saat terbangun, Aida mendapati dirinya terbaring di kasur rumah sakit, dan di sebelahnya ada adik juga ibunya, Ijal. "Ijal mana? Ijal gimana?" tanya Aida bergetar. "Lukanya parah, kalaupun hidup mungkin dia akan cacat," jawab ibunya acuh. "Bu," tegur Hikmah, lalu melotot menatap ibunya yang seperti tidak berperasaan tersebut. Memang kesalahan Aida cukup besar. Bukan berarti kesalahan itu tidak bisa dimaafkan. Tapi ibunya benar-benar keras kepala. Ia mengatakan tidak mau memaafkan, maka seterusnya akanlah seperti itu. "Makanya, kamu itu kalau dikasih tahu orang tua, itu nurut, jangan ngelawan. Coba lihat sekarang gimana jadinya, ha?" ujar ibu mereka tanpa menatap ke arah Aida yang masih menangis sesegukan. Tiba-tiba ayah datang dengan raut wajah lesu. Matanya sembab, tampak sekali kesedihan di wajahnya. "Yang sabar ya nak," ayahnya yang kembali berucap, yang membuat jantung Aida kembali berdetak kencang. Ijal baik-baik saja kan Pak?" "Ijal, dia sudah tidak sakit lagi nak. Sekarang dia sudah sembuh." Mendengar jawaban dari ayahnya, seketika itu akhirnya Alida tidak sadarkan diri. Ya, saat itu Ijal akhirnya meninggal dunia setelah beberapa jam terkena siraman minyak panas. Acara pemakaman untuk anaknya Alida dilakukan dengan sangat sederhana. Bahkan tidak banyak orang-orang yang datang untuk melayat. Aida duduk di atas kasur sambil terus memeluk mainan sang anak. "Maafkan mama ya nak, kamu jadi begini gara-gara mama." Aida ingatannya pun kembali ke beberapa tahun sebelumnya di saat hidupnya masih baik-baik saja. Halida adalah seorang gadis berusia 17 tahun kala itu. Ia masih duduk di bangku SMA. Awalnya Halida pun seperti anak-anak baik pada umumnya. Namun karena terlalu sering bergaul dengan orang-orang yang salah, Halida pun ikut menjadi terjerumus. Ia mulai menyukai yang namanya mabuk-mabukan di usia dini, merokok, menghisap lembon, dan kabur-kaburan dari rumah, mencuri dan juga berbagai macam tindakan kejahatan lainnya. Ibu dan ayahnya waktu itu benar-benar sudah tidak bisa lagi mengendalikan kenakalan dari Halida. Hingga satu ketika Halida pun kabur dari rumah bersama pacarnya yang sudah putus sekolah. Mereka kabur setelah Halida berhasil mencuri seluruh tabungan orang tuanya dan juga membawa motor milik ibunya. Ibunya putus asa dan merasa gagal menjadi orang tua. Pada akhirnya, ayah dan ibu Halida memutuskan untuk tidak lagi mencari keberadaan sang anak. Hingga beberapa tahun kemudian Halida pun pulang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus, tidak terawat, luka di mana-mana. Aida bersujud kepada orang tuanya dan meminta maaf pada ibu dan ayahnya. Namun ibunya sama sekali tidak bergeming. Ibunya bilang kalau dia sudah menganggap Halida mati setelah Halida kabur dan menguras habis seluruh tabungan mereka 2 tahun lalu.
Dan di sini ibunya pun sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa lagi dengan Khalida. Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf. Aku janji aku akan memperbaiki semuanya dan tidak akan mengulangi kesalahanku lagi, ucap Khalida saat itu. Apa? Maaf. Maaf itu tidak akan cukup. Hidup dan masa depanmu sudah hancur. Khalida pun menikah dengan diam-diam dan menjadikan orang lain sebagai wali. Wali itu tidak sah, ayahmu itu masih hidup. Tapi kalau kamu tidak menganggap ayahmu sama sekali, kau dasar anak tidak tahu diuntung. Sekarang kau rasakan bagaimana rasanya menjadi ibu tunggal untuk anakmu yang sekarang ada di dalam perutmu itu, ha? Khalida menggeleng kepala. Aku belum menikah, Ma. Mendengar jawaban dari Khalida tersebut, justru di sini ibunya semakin tersulut emosi. Khalida pun langsung dipukul dan dihajar oleh ibunya sendiri. Memalukan, kamu dasar binatang, teriak sang ibu kemudian. Khalida pun diusir dan disuruh tidak lagi menginjakkan kaki di rumah orang tuanya tersebut. Namun beruntung baginya karena ayahnya adalah orang yang sangat baik dan membiarkan Khalida untuk tetap tinggal di rumah itu. Karena ayahnya tahu jika Khalida sudah tidak lagi punya tempat untuk dituju selain rumah tersebut. Tentu saja keputusan sang ayah menjadi permasalahan baru bagi ibunya yang memang sudah tidak ingin menerima kehadiran Khalida. Dan akhirnya terjadilah yang seperti sekarang. Khalida memang dibiarkan tinggal di sana, tapi dengan catatan ia harus mengikuti syarat-syarat yang diberikan ibunya. Seperti ia harus mencuci, memasak, dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Bahkan saat proses melahirkan pun hanya dibantu oleh dukun beranak, tidak diperbolehkan ke bidan ataupun ke rumah sakit. Jika saat itu ayahnya tetap nekat membawa Khalida ke rumah sakit ataupun memanggil bidan, ibunya tidak akan segan-segan mengungkit kenakalan Khalida dulu. Dulu waktu itu, hari setelah melahirkan, ia pun sudah disuguhi ibunya untuk mencuci pakaian dan pekerjaan rumah lainnya. Khalida masih sakit, Uma. Hei, apa kamu tidak malu, ha? Kamu membiarkan ayahmu mencuri darah nipasmu itu. Apa kamu gak malu? Ujar ibunya. Akhirnya mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, Khalida pun akhirnya terpaksa melakukan seluruh pekerjaan rumah. Dan di malam harinya pun ia jatuh sakit. Begitulah seterusnya hingga saat ini. Pulang dah, ujar ayah yang datang membuyarkan lamunyannya akan masa lalu. Pak, setelah ini aku akan mencari pekerjaan, dan setelah nanti aku mendapat pekerjaan, aku akan mengontrak. Aku sudah tidak ingin lagi menyusahkan orang tuaku, Khalida berucap sambil menangis. Kamu jangan pikirkan hal itu dulu ya. Rumah itu adalah rumah kamu juga. Kalau tentang umamu, kamu jangan ambil hati ya. Buktikan saja kalau kamu memang sudah berubah. Pada akhirnya ibumu juga pasti luluh juga, nak, ucap sang ayah. Khalida pun menatap lekat kembali kepada sang ayah. Bapak benci aku tidak? Dulu Bapak memang sempat marah sama kelakuan kamu. Tapi sekarang Bapak harap kamu bisa berubah. Dan Bapak akan berterima kasih kalau kamu mau berubah. Malam itu saat sedang menyantap makan malam bersama, Khalida yang waktu itu masih terlihat berdiri di depan kompor, mendengar Hikmah bercerita tentang calon suaminya pada sang ibu. Ibunya terlihat sangat antusias mendengarkan, bahkan sesekali ia memuji calon suami Hikmah dan ujung-ujungnya Khalida pun kembali dibanding-bandingkan dengan Hikmah. Tidak usah membanding-bandingkan aku dengan Hikmah, Ma. Hikmah mendapatkan kasih sayang ibu saja. Aku sudah kalah. Aku memang yang paling buruk mungkin di seluruh dunia ini. Cuma aku manusia yang paling hina, kotor, dan menjijikan, ucap Aida. Lalu Khalida pun pergi meninggalkan ruang makan. Ibunya hanya terlihat mencibir tanpa berkata apa-apa. Hanya ayah dan Hikmah yang merasa bersalah mendengar perkataan ibunya. Hari itu Khalida pun sudah pergi pagi-pagi untuk mencari pekerjaan. Namun hingga pukul 11 siang, ia belum juga menemukan seseorang yang mau mempekerjakannya.
Setiap warung makan dan juga toko-toko yang ia datangi untuk menanyakan apakah si pemilik membutuhkan pekerjaan tambahan. Hingga kemudian setelah sekian lama mencari, akhirnya Halida pun mendapatkan suatu pekerjaan di sebuah rumah makan yang memang saat itu sedang membutuhkan karyawan. Aida yang memang cekatan dalam urusan dapur tentu saja membuat bosnya senang. Wah, enak ya, keluyuran pulang malam, datang-datang langsung makan, tegur ibunya. Uma, aku kerja bukan keluyuran. Dan kalau masalah makan, Uma tenang saja, aku sudah makan di tempat kerja. Mendengar jawaban dari Halida, ibunya pun langsung melenggang pergi. Sementara Halida hanya bisa menghela napas. Ia masih mencoba tetap bersabar atas perlakuan ibunya. Setelah mendapatkan pekerjaan, Halida pun kembali merasa lebih ceria. Tubuhnya yang sebelumnya tidak terurus kini perlahan mulai dia urus kembali. Halida pun terlihat semakin cantik dari hari ke hari. Kulitnya yang dulu tampak kusam dan kering, kini sudah jauh lebih segar dan terlihat cerah. Halida pun kini sudah mulai membuka diri untuk kembali bersosialisasi. Ia yang memang sebenarnya sangat ramah pada orang-orang, tentu saja cepat disukai oleh teman-teman sepekerjaannya. Ada salah satu karyawan toko handphone yang berada di sebelah warung makan tersebut, yang tampaknya menyukai Halida. Ia selalu berusaha mencari bahan obrolan dengan Halida setiap kali ia makan di warung tersebut. Hingga hari ke hari mereka berdua pun semakin dekat. Namun kedekatan mereka hanyalah sebatas teman saja, karena Halida belum bisa membuka hatinya. Apa yang terjadi padanya di masa lalu pun membuatnya takut untuk kembali jatuh cinta. Malam itu Halida pun pulang ke rumah dengan diantarkan oleh Arman, satu-satunya lelaki yang Halida biarkan dekat dengannya. Arman adalah laki-laki yang sangat baik, bahkan tidak jarang ia selalu memberikan hadiah-hadiah kecil kepada Halida atau membuat lelucon sekedar untuk menghibur perempuan itu. Di rumahnya malam itu sudah terlihat ramai, tenda-tenda pun sudah terpasang di halaman rumah. Wah, acara nikahan siapa ini? Apa jangan-jangan acara nikahan kamu ya? Tanya Arman merasa was-was. Bukan, itu acara adikku. Kamu mau masuk dulu? Ujar Halida. Hal itu membuat Arman lega. Kamu mau masuk dulu? Tidak mengganggu-kah? Tanya Arman. Halida menggeleng. Ibunya terlihat melemparkan tatapan tajam kepada lelaki itu. Orang mana kamu? Kerja di mana? Kenapa kamu bisa kenal dengan Halida? Tanya ibu Halida secara beruntun. Oh, saya orang SS bu. Kebetulan saya kerja di toko handphone di sebelah rumah makan tempat Halida bekerja. Jawab Arman dengan sopan. Ayahnya Halida yang melihat kecanggungan di situ pun langsung berusaha untuk mencairkan suasana dengan mengajak Arman untuk sekedar meminum kopi. Ayahnya dan juga Arman terlihat cepat akrab sekali. Hanya sebentar saja, mereka pun sudah akrab, seperti seorang dua teman yang lama tidak bertemu. Nanti malam kesini lagi ya, hari Minggu nanti acara pernikahan adiknya Halida, jangan lupa datang, ujar ayah Halida saat Arman berpamitan untuk pulang. Ayah suka dengan temanmu itu, lain kali sering-sering ajak dia main ke rumah ya, enak ngobrol sama si Arman itu, ujar ayahnya pada Halida yang kala itu hendak masuk ke dalam rumah. Iya, kalau memang ayah suka, ayah saja sana yang pacaran sama dia. Loh, kok begitu? Jawab Halida sekenanya. Loh, malah bapak, ya kamu yang harusnya pacarin dia. Gak usah pacar-pacaran, nanti hamil lagi, ditinggal, terus mendapatkan orang tua. Lihat tuh hikmah, kalau pacarnya sehat, tidak seperti kamu. Ibunya Halida menjawab. Ia pun langsung pergi meninggalkan ibunya yang masih terlihat kesal. Halida tampak sedang melamun saat sedang mengerjakan pekerjaannya, membuat beberapa teman kerjanya pun menjadi khawatir. Kamu kenapa sih? Kalau ada masalah, cerita dong. Kita siap kok untuk mendengarkannya, ujar temannya saat mereka sedang makan siang bersama. Karena memang sudah tidak tahan lagi memendam seorang diri.
Akhirnya Halida pun menceritakan semua yang dialami kepada temannya. Wah, kalau aku jadi kamu, aku ambil aja tuh suami adikmu. Karena aku tuh paling gak suka loh dibanding-bandingan kayak begitu. Hus, gak boleh gitu ah. Saran lu itu malah kayak orang ajang balas dendam. Tahu ah, tegur temannya yang lain. Kalau gitu sih, aku setuju sama apa yang dikatakan ayahmu. Contohnya seperti batu keras, tapi kalau ditetes air terus-menerus, pasti akan berlubang juga kan? Tapi di antara beberapa macam hal baik yang dikatakan teman-temannya, hanyalah saran yang menyuruhnya untuk mengambil suami dari Hikmah adiknya. Justru itulah yang kepikiran oleh Halida. Tapi bagaimana caranya? Gumam Aida pada diri sendiri. Hari Minggu itu pagi-pagi sekali, Arman sudah datang ke rumah Aida. Ia membantu ayahnya Halida yang terlihat ikut sibuk membantu orang-orang yang sedang mengawal atau memasak untuk acara pernikahan Hikmah. Sementara itu pun Halida turut membantu ibu-ibu yang menyiapkan makanan untuk dihidangkan di meja. Acara pun berlangsung cukup meriah. Banyak sekali tamu-tamu yang hadir pada acara pernikahan tersebut. Kamu gak ikut foto? Tanya Arman kepada Halida. Enggak, jawab Halida sambil tersenyum singkat. Cerita setelah acara itu pun selesai di sore itu. Halida pun langsung membersihkan diri dan bersiap untuk tidur. Karena besok dia akan pergi bekerja lagi. Halida, kamu lagi ngapain ini? Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan ini. Kamu malah enak-enakan tidur duluan, ujar ibunya sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Besok aku akan bangun lebih awal, Uma. Dan sebelum berangkat kerja, aku akan menyelesaikan semuanya kok, jawab Halida dari dalam kamar. Rasa penat setelah seharian sibuk membantu kelancaran acara tersebut membuatnya tidak ingin turun dari tempat tidur. Halida masih bisa mendengar suara ibunya yang mengumpat dari balik pintu kamar. Namun Halida saat itu tidak terlalu mempedulikan hal itu. Di tempat kerjanya pun Halida mendatangi Siti temannya. Siti, kamu punya kenalan orang pintar gak? Loh, memangnya kenapa? Sepertinya aku setuju dengan saranmu waktu itu. Apa? Serius kamu? Iya, aku tahu aku salah. Tapi aku sudah tidak tahan dengan kelakuan ibuku. Aku tahu, bahkan sejak dulu pun ibuku lebih menyayangi adikku ketimbang aku. Dan tanpa ibuku sadari, justru karena sikapnya itulah yang membuat aku seperti itu. Dan aku sekarang ingin membuktikan kepada ibuku dan ingin melihat bagaimana ibuku kalau anak kesayangannya itu tersakiti, ujar Halida. Baik-baik, nanti pas hari libur kita pergi ke rumah Abah, ujar Siti. Abah itu orang asli Kalimantan dan Abah juga merupakan orang tua angkatku, ujar Siti lagi. Tapi ini cuma rahasia kita berdua ya. Tenang saja, aku paham kok. Udahlah, pokoknya kamu tenang saja. Aku akan menjaga rahasiamu sampai aku mati. Dan setelah hari itu Halida pun mulai menjaga jarak dengan Arman. Hari itu hari libur, Halida pun pergi bersama Siti, bersiap-siap untuk ke tempat tinggal orang tua angkat Siti, yang rupanya tidak terlalu jauh dari tempat mereka bekerja. Setengah jam kemudian mereka pun tiba di rumah Abah. Di rumah tersebut terlihat banyak sekali orang-orang dan kebanyakan adalah wanita. Siti, mereka itu sedang apa sih? Tanya Halida berbisik. Mereka itu sedang mengantri untuk memasang susuk. Rumah Abah ini tidak pernah kosong, selalu saja banyak didatangi orang-orang. Halida pun mengangguk. Oleh Siti, Halida pun langsung diajak masuk ke salah satu ruangan. Aku tidak ikut ya, tidak ikut mengantri. Kamu kan temanku, aku adalah orang dalammu. Sekarang tenang saja, jadi kamu bisa menemui abahku tanpa harus ikut ngantri, ujar Siti sambil tertawa. Halida pun cuma tersenyum sambil geleng-geleng kepala mendengarkan ucapan temannya. Di dalam ruangan itu Halida melihat ada seorang wanita yang hanya mengenakan kain jarik tengah berbaring di atas dipan, dan juga seorang lelaki parubaya berusia sekitaran 55 tahun ke atas duduk di dekat si wanita itu.
Itu sedang apa? Tanya Halida. Pasang susuk, jawab Siti. Halida mengangguk dan matanya masih lekat melihat tangan lelaki parubaya yang sepertinya sedang meletakkan sesuatu di bahu dan juga di daerah lainnya itu kepada perempuan yang berada di depannya. Wanita itu pun kemudian disuruh untuk bangun karena pemasangan susuk sudah selesai. Ingat, jangan makan sate-satean dulu atau ikan yang ada pantiknya seperti ikan bau, ikan patin, ikan lundu, dan yang lainnya. Si wanita yang hendak keluar dari dalam ruangan. Ada apa nak? Tanya lelaki parubaya yang dipanggil oleh Siti sebagai abah itu. Siti pun lantas menceritakan tentang apa yang diinginkan oleh Halida. Dan setelah mendengar cerita dari Siti, abah pun menatap Halida. Kamu yakin akan melakukan itu? Tanya abah pada Halida. Yakin bah, saya yakin sekali. Mendengar itu abah pun menghela napas panjang, lalu kemudian mengangguk. Dan karena waktu libur yang mepet, akhirnya Halida memaksa agar ia dipasangkan susuk malam itu juga. Akhirnya Siti dan Halida pun terpaksa harus menginap di rumah abah. Pada malam itu, kamu mau susuk emas atau mau susuk intan? Saya kurang paham bah, biar abah saja yang memilihkan, ucap Halida. Lalu ia pun menyuruh Aida untuk menarik napas agar lebih rileks. Mulut abah mulai berkomat-kamit dan ketika ujung jari tangan abah ditempelkan pada bagian dahi Aida, ia merasakan seperti ada sesuatu di sana. Dan kemudian hawa di sekelilingnya terasa berbeda. Tidak beberapa lama pemasakan susu kepada Halida pun akhirnya selesai. Cuma 2 saja kah bah? Tanya Halida. Ya, kalau langsung banyak, takutnya nanti kamu tidak kuat. Jadi abah pasang dulu di bagian-bagian yang penting saja, seperti di dahi, di antara pertemuan 2 alis yang tujuannya agar yang menatapmu nanti akan menjadi tertarik. Dan yang kedua di bagian dagu, agar siapapun yang mendengarkan ucapanmu, maka dia akan tunduk dan akan menurut padamu. Namun, kamu tidak boleh melanggar pantangannya. Kamu ingat, pantangan-pantangan itu sama seperti yang sudah dikatakan abah pada si wanita sebelumnya. Hari itu pun Halida sengaja menunggu adik iparnya yang merupakan suami dari Hikmah di dapur untuk mengajak lelaki itu mengobrol seperti biasanya. Namun kali ini Halida mengobrol sambil terus menatap mata adik iparnya itu. Dan Halida pun seperti sudah melihat kalau adik iparnya itu sudah terhipnotis saat melihatnya. Dan saat Hikmah menyusul suaminya pergi ke dapur, Halida pun langsung masuk ke dalam rumah sambil tersenyum sinis kepada adiknya. Dan sejak hari itu Halida dan adik iparnya menjadi lebih akrab dan sering terlihat mengobrol berdua bersamaan dengan kedekatan Halida dan adik iparnya. Hubungan Hikmah dan suaminya pun kini menjadi sedikit renggang. Seringkali terdengar pertengkaran di antara keduanya. Halida? Iya mah, jawab Halida yang saat itu masih melepaskan sepatunya. Tiba-tiba ibunya yang tadi seperti mau marah-marah mendadak diam, lalu melengos pergi. Halida tersenyum sinis menatap punggung ibunya, lalu kemudian ia berjalan dengan santai menuju kamarnya. Setelah memasang susuk itu, Halida merasakan hidupnya menjadi jauh lebih tenang. Ibunya yang dulu suka marah-marah, kini seolah seperti tidak bisa lagi marah padanya. Aku akan menceraikan Hikmah, ujar adik iparnya yang saat itu mereka sedang makan di sebuah rumah makan yang jauh dari tempat daerah mereka tinggal. Setelah menjalin hubungan gelap dengan adik iparnya tersebut, Halida pun lalu berhenti bekerja, dan adik iparnya itulah yang selalu memberikan uang padanya. Jangan buru-buru, aku ingin kamu buat dia sakit hati dulu, sampai ibuku juga merasakan sakit hati. Tapi aku ingin menikahimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa kamu. Halida pun tersenyum. Aku tidak ingin buru-buru menikah. Lagi pula, kalau kamu secepatnya menceraikan Hikmah, belum tentu kita bisa langsung menikah. Kita nikmati saja masa-masa ini. Lagi pula, ayah dan ibuku
belum tentu akan merestuinya. Sudah pasti mereka akan menolaknya. Bodohnya aku. Kenapa aku dulu menikahi Hikmah? Ucap adik iparnya tersebut. Halidah yang baru saja pulang malam itu mendengar Hikmah dan suaminya bertengkar. Bahkan Hikmah sampai menangis-nangis karenanya. Halidah pun tersenyum. Sepertinya ia sangat puas dengan pertengkaran antara pasangan tersebut. Hikmah, Hikmah, panggil ibunya mengetuk-ketuk pintu kamar yang terkunci. Dan saat pintu dibuka, suami Hikmah keluar dengan membawa tas serta kunci mobil. Pipi Hikmah terlihat merah seperti bekas tamparan dan tangannya pun terluka seperti bekas goresan. Hikmah lalu bersujud di kaki suaminya, meminta dan memohon agar lelaki itu tidak pergi meninggalkannya. Namun suaminya malah menendang Hikmah hingga membuat sang ibu marah dan memaki menantunya tersebut. Beraninya kamu memperlakukan anakku seperti ini, ha? Lihat saja, aku akan melaporkan kamu ke kantor polisi, ucap ibunya Halidah. Dia tampak sangat marah kala melihat anak kesayangannya ditendang seperti itu oleh suaminya sendiri. Alah, terserah, anakmu ini memang selalu membuatku kesal. Aku bersumpah sangat menyesal aku sudah menikahi perempuan itu. Ibunya Halidah pun semakin terbakar emosinya kala itu mendengar jawaban dari si menantu. Halidah yang sedari tadi mengawasi tampak tersenyum sinis. Rasakan, batin Halidah. Pertengkaran di antara ibu mertua dan menantu itu akhirnya dihentikan oleh ayahnya Halidah yang baru saja pulang dari warung. Sudah, apa tidak malu kalian ini bertengkar seperti itu, ha? Harusnya kita ini sebagai orang tua jangan mencampuri urusan anak menantu kita. Biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita hanya perlu memberikan nasihat, bukan malah membuat runyam masalah mereka, ujar ayahnya Halidah menatap istrinya yang masih tampak berapi-api. Coba kamu tanya, kenapa dia main tangan pada anak kita? Kamu lihat pipi anakmu itu. Tadi dia juga menendang anak kita di depanku. Bagaimana aku tidak emosi kalau melihat anak kita berlakukan seperti itu, ha? Apa benar kamu sudah memukul anak saya? Saya tidak sengaja, Pak. Hikmah terus-terusan membuat saya kesal. Saya jadi terpancing emosi, jawab si menantu. Seharusnya seperti apapun kamu marah, kamu jangan sampai memukuli istrimu seperti itu. Dia ini anakku, anak gadisku yang kau ambil sebagai istri. Aku memberikan dan mempercayakan Hikmah padamu, bukan untuk kamu jadikan pelampiasan saat kamu marah. Aku berharap kamu bisa menjaga anakku dengan baik, sebagaimana aku menjaga dan mendidiknya, hingga sekarang dia menjadi seperti ini. Sang menantu pun terlihat menundukkan kepala. Sang mertua dengan lapang dada berusaha mendamaikan anak dan menantunya tersebut. Kamu mau memaafkan suamimu, Kana? Tanya sang ayah. Hikmah mengangguk seraya menghapus air matanya. Baiklah, sekarang aku maafkan semua kehilapanmu terhadap anakku. Tapi kalau sampai hal itu terjadi lagi, aku tidak akan segan-segan mengambil anakku darimu, ujar sang ayah. Halidah pun yang tidak terlalu suka melihat itu. Ya, dia kalau melihat pasangan baru itu berbaikan kembali. Hari itu pun dia menemui Siti di rumah makan, bekas tempat kerjanya dulu. Bagaimana? Tanya Siti kepada Halidah. Aku rasa aku mau pasang susuk lagi, biar lebih kuat. Aduh, jangan banyak-banyak, nanti susah dilepaskannya loh, ujar Siti. Kamu kapan libur? Tanya Halidah. Besok. Ya, kebetulan sekali. Besok aku mau minta kamu untuk mengantar aku ke rumah Abah. Siti hanya tersenyum, lalu mengangguk. Keesokan harinya mereka pun langsung berangkat ke rumah Abah. Namun sebelumnya, mereka pun mampir di salah satu tempat makan gerobakan yang ada di pinggir jalan terlebih dahulu. Dan Halidah tanpa sadar kala itu memakan sate yang memang menjadi pantangan dari susuknya. Setelah habis setengah tusuk barulah ia sadar
Kalau susu ketiga yang baru dipasangnya itu belum genap 4 hari. 1 hari jadi artinya tanpa sengaja dia sudah melanggar pantangan-pantangan. Seluruh tubuhnya mendadak terasa panas. Sampai-sampai ia meminta bergelas-gelas air putih untuk diminum. Namun bukannya berkurang, rasa panas itu malah justru semakin menjadi-jadi. Kukira sudah genap, ternyata masih pantang ya? Tanya Siti kepada Alida. Alida tidak bisa menjawab, tubuhnya terasa seolah seperti terbakar. Akhirnya Alida pun dibantu oleh Siti, ia pun dilarikan ke rumah Abah. Sesampainya di sana Abah pun terlihat panik kala melihat Alida yang sudah seperti itu. Ini bukan efek dari susuk yang aku pasang. Sepertinya ada benda lain yang dia pasang di tubuhnya, ujar Abah. Susuk yang dia pasang di tempat lain ini jauh lebih kuat dibandingkan punyaku. Apa Abah bisa melepaskan? Tidak bisa. Dia harus dibawa ke tempat di mana dia memasangnya, dan hanya orang itulah yang bisa melepaskannya. Siti menatap Alida yang kulitnya sudah terlihat memerah seperti terbakar. Di mana kamu memasang susuk lainnya itu, Alida? Kata Abah, kamu harus dibawa ke orang yang sudah memasang susuk itu, ujar Siti. Namun Alida belum bisa diajak bicara. Ia terus saja meraung-raung dan merintih kesakitan. Aduh Bah, gimana ini? Ucap Siti bertanya panik. Ya sudah, kamu bawa pulang saja dia ke rumahnya. Tapi aku tidak bisa melepaskan susuk yang dipasangkan di tempat lain. Itu susuk terlalu kuat. Akhirnya dengan seluruh pertimbangan, Siti pun lalu mengambil keputusan untuk mengantarkan Halida pulang ke rumahnya. Saat Halida pun sampai ke rumahnya, khususnya sang ayah saat itu terlihat panik melihat keadaan Aida yang tampak kesakitan seperti itu. Dan saat Siti ditanyai, ia pun tidak ada pilihan lain selain mengatakan yang sejujurnya kepada ayah temannya itu. Sesaat ayahnya terlihat kaget. Dia merasa sedih bercampur aduk menjadi satu. Namun untuk beberapa saat kemudian, perasaan cinta dan juga kasih sayang kepada anaknya itu mengalahkan semua amarahnya. Ayah Halida pun yang terlihat kerepotan memanggil bantuan orang-orang. Untuk memanggil bantuan di antara ibu dan adiknya terlihat tidak begitu lagi peduli padanya. Terlebih setelah mengetahui mereka cerita dari Siti tadi. Hanya dalam beberapa jam saja Halida terlihat semakin parah dengan kulit yang seperti melepuh, dan kulitnya yang melepuh itu berisi cairan yang mana ketika pecah berbau tidak sedap. Entah susuk apa yang sudah Halida pasang hingga ia menjadi seperti itu. Saat ayahnya datang bersama orang yang akan membantu, Halida pun langsung dimandikan di atas potongan batang pisang dan diminumkan air talak dunia. Dan setelahnya tiba-tiba saja Halida mengeluarkan cairan berwarna hitam dan berbau seperti daging busuk. Tidak lama kemudian ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Ya, Halida meninggal dunia. Ayah, ibu, dan adiknya seperti tidak menyangka akan kematian Halida yang begitu sangat cepat tersebut. Dan di saat pemakamannya, tidak ada banyak orang yang hadir di sana. Malam itu 2 hari setelah Halida meninggal dunia, hubungan antara Hikmah dan suaminya kini sudah membaik seperti sedia kala. Namun ada yang berbeda dari ibunya. Kini wanita itu tampak murung dan terlihat sering melamun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang ia pikirkan. Aku sudah memaafkan kakak, Ma, ucap Hikmah pelan pada ibunya yang masih terlihat melamun dan terus menatap jendela yang tertutup. Ibunya tidak menjawab, melainkan langsung beranjak dan meninggalkan Hikmah seorang diri. Malam semakin larut. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu terdengar sangat keras. Siapa? Tanya ayahnya, yang saat itu ia pun bersamaan dengan ibunya yang berada di dalam kamar, mendengar suara ketukan yang sama dari luar jendela. Terdengar suara orang memanggil-manggil nama Mama. Suara itu tidak begitu jelas. Halida, Halida, apakah itu kamu, Nak? Tanya ibunya. Hikmah dan suaminya di dalam kamar juga mendengarkan ketukan yang sama.
Namun saat ditanya siapa, ketukan itu berhenti. Mereka sepertinya tidak terlalu ambil pusing dengan suara ketukan semalam, hingga tidak ada yang membahasnya di keesokan hari. Namun beberapa warga desa rupanya juga mengalami teror yang sama. Bahkan ada di antara mereka yang mengaku melihat sendiri penampakan hantu tersebut. Wujudnya pocong dengan bagian tubuh yang lebih besar, namun bagian pinggang hingga ke kaki mengecil atau mengerucut. Sosok itu terlihat melayang-layang di depan pintu ketika salah satu warga mengintip keluar setelah sebelumnya terdengar suara ketukan beruntun di pintu rumahnya. Tidak hanya satu ataupun dua rumah yang mengalami teror, namun hampir di seluruh rumah yang ada di desa itu mengalami teror yang sama di setiap malamnya. Makanan-makanan di beberapa rumah warga yang tersisa setelah makan malam disimpan di dalam tudung saji, malah mendadak basi dan berlendir. Dan anehnya hal itu terjadi hanya di malam hari saja. Orang-orang pun menjadi ketakutan dan risih dengan teror serta penampakan pocong yang mengetuk-ngetuk pintu di setiap malam hari dari rumah ke rumah, hingga akhirnya setelah 2 minggu lamanya mereka mengalami teror ketukan. Mereka pun sepakat meminta tolong kepada seorang ustadz agar diperlihatkan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh sosok pocong tersebut, atau setidaknya sosok pocong yang meneror mereka itu bisa diusir dari desa. Namun dan menurut Pak Ustadz, sosok pocong itu merupakan jelmaan korin dari seseorang yang sudah meninggal dunia, tapi cara kematiannya tidaklah wajar. Namun ini ada sesuatu yang sepertinya ingin dia sampaikan, atau ada sesuatu yang belum tuntas. Jadi sosok korin itulah yang menggantikan dia untuk menyampaikan apa yang almarhum atau almarhumah alami sebelum meninggal dunia. Tapi Pak Ustadz tidak mau menceritakan siapa sosok korin itu. Akan tetapi semua warga yakin kalau sosok pocong itu adalah jelmaan korin dari Halida yang memang kematiannya termasuk tidak wajar. Mungkin saja ia ingin meminta maaf kepada orang tua dan juga adiknya. Dan setelah desas-desus itu, Ibu Halida pun datang ke makam Halida. Terlihat makam Halida tanahnya turun atau ambles, tidak seperti makam-makam lain yang ada di sekitarnya yang tanahnya terlihat masih bagus. Di sini ibunya Halida pun langsung menangis dan ia meminta maaf sambil mengelus-ngelus batu nisan yang bertuliskan nama Halida serta binti dan juga tanggal lahir dan tanggal kematiannya itu. Setelah itu teror penampakan maupun gangguan-gangguan di rumah-rumah warga akhirnya berhenti. Sebuah maaf yang tulus dan ikhlas dari seorang ibu itulah yang ternyata dinanti oleh Halida selama ini. Kata maaf dari ibunya sendiri. Oke, seperti itulah kisahnya kali ini. Teman-teman, terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Dan semoga saja kisah ini dapat menghibur. Sekali lagi terima kasih. Wassalam.